Menabur tindakan menuai kebiasaan. Saya ulang, menabur tindakan menuai kebiasaan. Kemudian menabur kebiasaan menuai karakter. Saya ulang, menabur tindakan menuai kebiasaan. Kemudian menabur kebiasaan menuai karakter. Oke. Menabur karakter akan apa? Menuai nasib akhir. Kata-kata ini sering didengar dan disampaikan kepada orang-orang percaya. Nah, dari kalimat tadi yang saya sebutkan, mungkinkah orang benar bisa salah jalan? Sangat mungkin. Orang benar itu bisa salah jalan. Kalau orang benar itu salah jalan, harus diapakan? Diingatkan. Nah, karena di Yeskiel 3 ayat 20 berkata, kalau orang benar itu salah jalan, artinya dia berbalik dari kebenaran. Tadinya dia melakukan kebenaran di sini, kemudian dia tidak melakukan kebenaran. Dia pindah ke sini. Apabila ada anak-anak Tuhan yang tahu, dia wajib kasih tahu kalau dia itu salah, ya. Nah, karena apabila kita tidak berikan peringatan ataupun menyampaikan sesuatu kepada orang tersebut, maka orang tersebut akan apa? Akan mati di dalam kegelapan. Kalau mati di dalam kegelapan berarti apa? Masuk. Nah, udah ngerti deh berarti semua ya. Nah, Alkitab mencatat tidak ada upaya kita ataupun perbuatan kita yang mampu tadi mengeluarkan kita dari posisi yang salah tadi, yang gelap tadi. Hanya apa? Hanya kasih karunia Tuhan yang bisa membawa kita keluar dari kegelapan. Dunia kegelapan ini banyak antek-anteknya. Yang apa? Kerjanya menarik orang. Tadi kan orang benar di sini. Hobinya apa? Menarik orang ke tidak benar. Nah, antek-anteknya itu caranya gimana? Supaya menarik orang dari benar kepada tidak benar. Dia mengacaukan pikiran. Pertama, dikacaukan pikiran. Supaya apa? Supaya melakukan perbuatan yang tidak benar. Setelah dia kacaukan pikiran, yang kedua apa? Supaya nggak balik lagi. Dia kontrol pikirannya ke sebelah sini. Dia kontrol pikirannya. Sudah diikat pikirannya supaya nggak balik. Ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya di sini membentuk karakter orang itu senantiasa berbuat yang tidak benar. Nah, tadi saya katakan kalau karakter itu menabur karakter menuai nasib akhir. Kalau yang ditabur karakter yang tidak baik, tuainya nasib akhirnya tidak akan baik, ya. Nah, ini penting buat anak-anak Tuhan. Nah, pada saat kita kejebak kemudian kita masuk di dalam kontrolnya si jahat, ya. Kita sulit keluar. Kalaupun kita mau keluar, itu butuh usaha. Kemudian bukan hanya usaha, perlu waktu. Oleh sebab itu jangan pindah jalur, pindah jalan. Tadi sudah di jalan yang benar, jangan pindah yang ketidak benar. Itu butuh waktu. Mari kita buka di Efesus 2. Bisa tolong Cika? Efesus 2. Ayat 3 sampai, nanti kita baca sampai ayat 9. Ya, kita baca sama-sama. Sudah muncul, bisa baca ya? 1, 2, 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Dan pikiran kami yang
jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Wow, indah sekali. Lanjut. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Lanjut. 7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi apa? Yang terakhir, ayat terakhir. Ini bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, ayat 3 tadi jelas. Coba dibalik ke ayat 3 tadi. Ayat 3 tadi jelas. Rasul Paulus ini jujur. Mengapa dikatakan jujur? Dia mengakui, dulu aku ini orang tidak benar. Iya kan? Sebenarnya kami semua juga terhitung di antara mereka. Artinya orang yang tidak benar. Dia jujur. Jadi Rasul Paulus ini tahu benar, bukan benar jadi tidak benar. Dia tahu pasti. Dia tahu kalau dia itu tidak benar, diubahkan Tuhan jadi benar. Makanya itu kami disebutkan. Artinya dia sadar betul dia dulu orang yang jahat. Nah, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Oke. Kenapa sih Rasul Paulus tidak berbicara itu dosa lagi? Rasul Paulus berbicara itu perbuatan daging. Karena dosa sudah dibayar lunas oleh darah dari Yesus di atas kayu salib. Makanya Rasul Paulus mengatakan itu perbuatan daging. Nah, Alkitab mencatat perbuatan daging itu di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Enggak usah dibuka, enggak apa-apa, karena kalau dibuka panjang. Ada berapa macam perbuatan daging? Hafal enggak sahabat LTVC? Saya hitung itu ada 15. Ada 15 perbuatan daging. Ini ya, saya bacain satu-satu. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta, pora, dan sebagainya. Ada lagi dan sebagainya ya. Nah, Rasul Paulus berkata menulis di surat Galatia itu barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah. Jelas sekali. Jadi Rasul Paulus menulis di ayat 3 tadi di Efesus, perbuatan daging yang dulu yang membuat dia tidak mendapat tempat di kerajaan sorga, kerajaan Allah, itu tidak ada gunanya. Dia sadar betul. Sehingga tadi apa yang kita baca dari ayat 3 kemudian 4 sampai 9, itu ada dua bagian yang jelas membedakan. Sahabat TVC apabila merenungkan itu jelas sekali. Jadi ada pemisah di situ antara yang tidak benar, kemudian yang benar. Itu pemisahnya di situ. Nah, Rasul Paulus sadar betul dan mengakui, dulu saya posisinya di sini. Di Alkitab terjemahan Indonesia itu ada 15
perbuatan daging tadi yang saya bacakan dengan cepat. Tetapi di terjemahan bahasa Inggris, ya, di King James Version itu 17. Ada 2 yang mungkin terjemahannya tidak masuk. Nah, yaitu kekotoran. Kekotoran dan apa? Dan ajaran sesat. Itu termasuk perbuatan daging semuanya. Jadi ada 2 tambahan apabila kita melihat dalam teks bahasa Inggris. Coba renungkan, kenapa Rasul Paulus itu mengatakan perbuatan daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kenapa? Sahabat LTVC, coba renungkan pelan-pelan. Saya akan pelan-pelan aja sharingnya, supaya bisa meresap, ya, masuk ke dalam hati dan pikiran. Roma 8 ayat 7 berkata, mungkin bisa dibuka Roma 8 ayat 7. Nah, kuncinya di sini. Mengapa Rasul Paulus menulis di Galatia semua perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga? Karena di Roma 8 ayat 7 berkata begini, sebab keinginan daging adalah apa? Perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Sehingga jelas semua perbuatan daging itu adalah berseteru dengan Allah. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Makanya harus pelan-pelan disampaikan, ya. Nah, selain perbuatan daging, jadi Paulus itu meninggalkan perbuatan dagingnya. Kemudian dia masuk menjadi orang benar, dia meninggalkan. Kemudian dia bilang satu hal di Efesus 2 ayat 3 tadi, selain itu pikiran kami yang jahat. Sehingga pada saat kita pindah dari tidak benar menjadi benar, yang berpengaruh pikiran. Pikiran kita. Kita bisa sudah dibaptis, kita bisa terima Tuhan, ya, semuanya sudah. Tetapi pada saat baru bertobat, apakah pikiran kita langsung berubah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Masih butuh perjuangan. Masih butuh perjuangan untuk membereskan pikiran kita dari pola-pola yang lama. Takes time, butuh waktu, ya. Dan kemudian Rasul Paulus menulis mengenai pikiran. Bagaimana pikiran kita seharusnya setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, setelah kita bertobat. Ini penting buat kita, ya. Roma 12 ayat 2 berkata pikiran itu ada tingkatannya. Jadi dulunya kita pikiran jahat, sekarang kita masuk kepada anak-anak Tuhan, itu pikirannya itu ada tingkatannya. Mulai dari yang baik dulu. Di Roma 12, nah bisa dibaca, janganlah kamu serupa, nah tetapi, nah itu luar biasa. Sehingga kamu dapat apa? Membedakan manakah apa? Kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang nah, kira-kira seperti apa sih yang baik? Kalau yang baik itu semua orang bisa lakukan. Pikiran yang baik. Semua orang bisa lakukan. Ya. Tetapi naik level lagi itu pikirannya yang berkenan. Apa sih? Gimana sih, Pak? Pikiran yang berkenan. Yang baik ya kebalikan dari perbuatan daging tadi lah, tidak hawa nafsu, itu udah baik itu pikirannya. Tapi berkenan gimana? Yang baik tadi yang sebaliknya, tadi perbuatan daging kita nggak melakukan itu baik. Tapi yang berkenan gimana? Kita naik ke atas satu level lagi, yang berkenan adalah pikiran kita itu harus apa? Bisa mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu levelnya, satu tingkat di atas. Karena kalau kita tidak naik tingkat kita, ya, pikiran kita itu masih bisa diganggu oleh si jahat. Dia akan kembali. Kalau cuma sekedar baik aja, rentan anak-anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus tahu mana yang berkenan. Nah, contoh berkenan yang paling gampang adalah waktu Yesus dicobain.
Dia pakai apa? Firman Tuhan. Tidak pakai yang lain. Kalau yang baik aja gampang, yang berkenan itu susah. Alkitab mencatat hanya 3 sosok manusia yang diangkat hidup-hidup ke sorga. 1 Henok, 2 Elia, ketiga Yesus. Ya, itu 3 orang, cuma nggak banyak. Ya, saya kasih contoh bagaimana melalui tindakan itu Elia itu berkenan kepada Tuhan. Gini, Tuhan bilang, Elia, kamu tinggal di samping sungai Kerit, ya. Aku akan memberi makanan kepadamu sampai musim kering itu selesai. Dan singkat cerita dia di sana sampai sungainya jadi kering, benar-benar musim kering. Tapi dia berkenan di hadapan Tuhan karena dia melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana Elia itu bisa sempurna? Nah, itu ada stepnya. Setelah sungai itu kering, Tuhan bilang apa? Kamu pergi ke janda di Sarfat. Bukan minta dia ke orang yang kaya. Bukan minta dia pergi kepada orang yang hebat. Artinya apa? Pada saat kita melakukan firman Tuhan, kadang-kadang itu yang tidak masuk akal. Itulah yang jadi sempurna kita. Apa yang dilakukan Elia? Dia ikut kan ke janda yang di Sarfat. Nah, janda miskin. Sudah kekeringan, tidak ada makanan, Tuhan tidak menyuruh dia kepada orang kaya, orang yang punya stok makanan, tapi kepada janda yang di Sarfat. Diikutin nggak sama Elia? Diikutin. Ya itulah sempurnanya pikiran. Jadi pikiran Tuhan itu tinggi, pikiran manusia itu nggak nyampe. Sehingga pada saat kita bisa melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan, ya Tuhan minta kita lakukan di luar kemampuan daya pikir kita, itulah sempurna. Contoh Yesus, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, kalau boleh. Tetapi dia tetap mati di atas, itulah pikiran yang sempurna. Enggak logik dong, saya harus mati di salib. Tetapi dia melakukan kehendak Bapa. Itulah ya yang dikatakan pikiran yang diubahkan itu. Jadi ada stepnya, ada tingkatannya. Jadi mulai dari baik, berkenan, kemudian sempurna. Sahabat aktivisi yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau pikiran kita itu murni sebenarnya. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat. Sehingga Rasul Paulus juga menulis, kita harus menguji hal-hal yang kita pikirkan. Apakah itu baik? Iya kan? Apakah itu benar? Kita harus menguji pikiran kita. Apakah yang kita ucapkan itu benar? Iya kan? Kenapa orang bisa bertengkar? Karena yang diucapkan tidak benar. Sana meletup, sini mengucapkan yang tidak benar, ya berantem. Nah, pikiran kita itu setelah di dalam Tuhan itu harus kita uji satu persatu. Ya, apakah benar? Apakah mulia? Kalau kita ngomong begini, apakah itu memuliakan Tuhan? Ya kan? Apakah adil pikiran saya? Apakah adil perbuatan saya? Itu penting buat kita. Apakah suci? Nah, ini yang harus kita terus bertanya-tanya di dalam pikiran kita. Apakah manis perbuatan saya? Apakah sedap didengar kalau saya berkata begitu? Dan apakah kalau saya berbuat demikian bisa dipuji, patut dipuji? Ini adalah berbicara mengenai perubahan-perubahan di dalam hidup daripada orang benar. Apabila berpindah dari tidak benar kepada yang benar. Sahabat aktivisi yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Rasul Paulus sering berkata, carilah perkara yang di atas. Ya, kita harus terus melatih panca indera kita, ya, supaya waktu kita masuk sebagai orang benar, itu benar-benar kita bisa menguasai semuanya.
pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Karena dari awal saya sudah katakan menabur tindakan itu menuai apa? Kebiasaan. Kita tabur kebiasaan, menuai karakter. Kita tabur karakter, menuai nasib akhir. Oleh sebab itu pikiran kita harus jaga terus menerus. Nah, ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kemudian lanjut ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 4 dan 5 ini luar biasa. Rahmat berbicara apa? Tadi dikatakan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Rahmat itu berbicara kasih sayang. Saya tanya sahabat LTVC. Sahabat LTVC pasti punya anak. Iya kan? Semua punya anak. Punya kasih sayang enggak sama anak? Bapak kita di surga punya loh. Luar biasa loh. Katanya apa? Tetapi Allah yang kaya dengan kaya loh. Artinya apa? Kalau kita punya anak, ya kita harus memiliki kasih sayang yang banyak sekali buat anak-anak kita. Bukan banyak, banyak ya. Contohnya gini, kalau anak buat salah, dihukum atau diampuni? Kalau Tuhan diampuni. Bapaknya yang turun ke bumi nebus. Anaknya yang salah. Iya kan? Itu kasih karunia. Bukan anaknya yang harus berbuat baik kepada bapaknya di sorga. Enggak bisa ditebus. Ini kebenaran, ya. Ini kebenaran. Yesus turun ke bumi loh. Dia yang tebus semua. Dia bereskan semua sebagai orang tua. Itu luar biasa sekali, ya. Dan bukti kasih sayang Allah yang besar itu adalah dia mati di atas kayu salib. Buat apakah dia nebus kita waktu kita lagi benar? Pertanyaannya, enggak, kita lagi salah. Iya kan? Kita lagi salah, kita ditebus. Luar biasa sekali. Tuhan kita itu luar biasa sekali, ya. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, sehingga kasih sayang, belas kasihan itu adalah produk dari Bapa di surga. Kita ngaku kita anaknya. Apakah kita punya produk itu? Pertanyaannya, kasih sayang, belas kasihan yang besar, kita punya. Kadang-kadang kan kita jujur, masih ada tapi kan Paulus bilang kalau perbuatan daging nggak dapat bagian. Nah, kita harus ingat itu, jangan selalu alasannya daging lemah, kan ada ayatnya ya. Roh penurut daging. Nah, kita selalu anak Tuhan itu sembunyi di ayat itu supaya merasa tidak salah. Nggak boleh sembunyi-sembunyi. Yang jelas kita harus bereskan itu. Itu dalam pikiran kita tadi saya bilang. Baik, berkenan, sempurna. Memang banyak orang bilang, Pak nggak mungkin sempurna. Tadi kan saya udah kasih, simple tadi. Kalau Tuhan suruh yang nggak masuk akal, itulah sempurnanya kamu sebagai manusia itu. Pikiranmu itu, iya kan? Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Jadi belas kasihan ataupun kasih sayang itu tidak bisa hanya ngomong pakai mulut. Nangkep ya? Ada wujudnya. Lu kalau sayang anak pasti ada wujudnya. Tuhan itu wujudnya apa? Dia datang ke bumi gimana? Orang buta dicelikan matanya. Orang bisu ngomong. Orang lumpuh jalan. Orang kusta sembuh. Ada wujudnya. Jadi ada wujud perbuatannya. Orang mati bangkit. Nah, jadi kasih sayang itu ada
wujud, bukan ngomong. Contoh, saya punya anak. Waktu itu dia mau kuliah, kita bilang udah kuliah aja di sini. Nggak mau kuliah di tempat lain. Tempat lain kan mahal. Nah, wujudnya harus ada. Bapak sama mamanya sayang kan sama anak. Ya, wujudnya ada. Ya udah oke, pergi sana walaupun orang tua harus bekerja keras. Nah, itu ada wujudnya, ya. Oke, kita lanjut ya. Dari apa yang saya sampaikan adalah kebenaran di Alkitab ini jelas sekali ayat 4 dan 5 ini. Bahwasanya bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tetapi apa? Tuhanlah yang mengasihi kita. Itu kebenaran ayat 4 dan 5 itu. Luar biasa sekali. Dan pada saat kita belum percaya, Tuhan sudah mengasihi kita. Luar biasa. Pada saat kita belum percaya. Artinya lah, kalau kita ambil contoh, dulunya contoh aja ya, pembunuh saya. Tetapi sewaktu saya masih dalam status pembunuh itu, Tuhan sudah mengasihi saya loh. Dan dia siapkan kasih karunia-Nya untuk menebus. Dia siapkan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita. Dan masih banyak hal lain. Ya, bisa pembunuh, bisa pencuri, bisa pembohong, bisa penipu, pendusta, banyaklah, munafik dan sebagainya. Dan itulah ya Tuhan siapkan itu semua. Karena justru pada orang-orang yang tidak berdaya, Tuhan apa? Mengulurkan tangan. Bukan orang yang sudah hebat, tapi orang yang tidak berdaya. Ya. Itulah hebatnya Tuhan kita. Bahkan Alkitab mencatat, satu domba yang hilang dicari enggak? Dicari sama Tuhan. Dicari. Apalagi kita hidup di dalam satu komunitas, di dalam keluarga. Luar biasa sekali ya. Kuncinya tadi ayat 4 dan 5 adalah kita sendiri tidak bisa memperbaharui diri kita. Tetapi yang bisa memperbaharui diri kita siapa? Kasih karunia melalui Roh Kudus. Kita nggak bisa merubah diri kita, nggak bisa. Kasih karunia Tuhan itu melalui Roh Kudus yang bisa merubah kita. Oleh sebab itu, benar-benar kita harus pahami bahwasanya kasih karunia ini luar biasa sekali buat kita. Dan luar biasanya kasih karunia ini adalah menghentikan semua perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Iblis ataupun si jahat, dia tidak bisa beroperasi di dalam kasih karunia. Sudah pasti tidak bisa beroperasi. Kita menyadari kita terima kasih karunia dari Tuhan, kita bersyukur, stop itu. Iblis nggak bisa bekerja. Sepanjang pikiran kita tadi, kita tahu yang baik, berkenan dan sempurna. Nggak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Jadi kalau bilang kita bisa jatuh lagi, berarti ada celah. Kita izinkan. Ya, kita izinkan. Ayat 6. Ayat 6. Ini luar biasa. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat. Wow. Ini dahsyat, ini dahsyat, ini dahsyat. Kalau tadi si jahat ataupun iblis, ya, pekerjaannya adalah menuduh, menuntut, kemudian apa? Memahitkan hati orang, ya kan? Kemudian mengurung orang, tetapi apa? Lihat, kasih karunia itu membenarkan apa? Menjadikan kita dari yang tidak layak menjadi layak. Kasih karunia itu menghibur kita, kasih karunia itu menghargai kita. Bahkan kasih karunia itu melegahkan kita, membebaskan kita, mengampuni kita. Ternyata
bukan itu saja, ya kan? Kita, loh kok loncat tadi belum ya? Belum. Masih di 6, ayat 6. Kok saya lihat kok jalan terus dia? Oke, masih di ayat 6. Masih di sini ya. Nah, betapa luar biasanya Tuhan masih memberikan kita tempat. Tadinya kenapa? Kita tidak layak toh? Dijadikan layak, dikasih tempat. Itu berbicara apa? Tempat itu berbicara posisi rohani di hadapan Tuhan. Dulunya kita tidak layak. Ya tidak heran, banyak sekali mantan penjahat jadi pendeta. Asal jangan pendeta jadi penjahat. Nah, inilah kehebatan, kekuatan daripada kasih karunia. Luar biasa sekali, ya. Dan ayat 6 ini sangat-sangat menjanjikan buat anak-anak Tuhan. Sehingga jangan mengatakan saya tidak mampu. Saya tidak mampu, saya tidak bisa. Enggak, Tuhan kasih loh. Memberikan tempat bersama-sama, ya. Jadi apa yang kita kerjakan di bumi itu sama nanti di surga. Ayat 7. Ayat 7. Oke. Supaya pada masa yang akan datang yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Kenapa sih Tuhan mau berbuat demikian? Kita orang gak benar harusnya dibuang, tapi diselamatkan, diangkat, dikasih jabatan, mau ngapain sih Tuhan? Coba renungkan ayat ini. Sebenarnya tujuannya adalah agar sorga itu dapat menyingkapkan semua kebaikan-kebaikan yang telah disiapkan kepada kita anak-anak Tuhannya di bumi. Sorga itu mau menyingkapkan kebaikannya kepada kita semua. Kasih karunia ini tidak terbatas kepada siapa saja yang mau menerima, ya. Nah, yang penting adalah apa? Kita memahami, mengerti apa yang Tuhan rancangkan buat kita. Kita harus pahami. Kadang-kadang kita tidak mau tahu. Kita harus memahami apa yang Tuhan rancangkan buat kita. Sehingga tadi ayat 6 tadi itu posisinya itu benar-benar kita bisa dapat. Di Tuhan memberikan reward kepada kita. Jadi sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita lanjut ayat 8. Nah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh bukan hasil tetapi pemberian. Ada dua hal di sini. Kasih karunia dengan iman. Nah, iman yang di sini berbeda. Kadang-kadang kita kalau sesama hamba Tuhan atau sesama orang percaya bicara, ini bukan firman Tuhan, tapi sering dialog yang kita dengar. Aku punya iman mau beli mobil. Beda loh sama iman yang ini. Aku punya iman beli rumah. Nggak salah sih, saya nggak bilang salah benar. Tapi ini berbeda dengan konteks yang ada di Alkitab. Iman ini berbicara keselamatan loh. Iman ini berbicara hidup kekal. Mana yang lebih penting? Level iman yang hidup kekal, keselamatan, ditebus dari dosa dengan level iman yang cuma sekedar beli mobil yang nantinya pun nggak dibawa kalau mati. Tapi semua orang perlu, iya kan? Nah, coba, jadi jemaat-jemaat sahabat LTVC harus tahu level iman itu beda, ya. Jadi kita harus dapat dulu level iman yang tadi kasih karunia itu, keselamatan itu. Kalau itu di bawahnya itu, ya, itu nanti Tuhan bisa kasih, itu berkat lah namanya, ya. Itu berkat yang Tuhan memang sudah sediakan. Nah, sehingga jelas sekali dikatakan kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita, tetapi
kita terima secara cuma-cuma. Mana ada di dunia ini, iya kan? Memberikan cuma-cuma keselamatan. Tapi Rasul Paulus menulis ini luar biasa sekali, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Berarti apa? Iman itu Tuhan beri. Jadi iman keselamatan itu Tuhan berikan. Bersyukurlah kalau hari ini kita bisa jadi orang percaya. Karena di dunia ini masih banyak orang tidak percaya. Karena iman keselamatan itu diberikan. Kalau setiap orang yang bisa terima iman itu, wow. Itu sudah bonus itu sebenarnya. Itu bonus buat anak-anak Tuhan, ya. Dan ingat, Tuhan memberikan kita iman sesuai dengan apa yang diperlukan, ya. Sesuai apa yang kita perlukan, butuhkan saat itu, ya. Tidak akan lebih dikasih, ya. Sesuai dengan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Itu level imannya nanti Tuhan yang tentukan, Tuhan yang kasih semuanya. Nah, dari sini tadi jelas ya, ada iman yang Tuhan berikan, ada iman yang berasal dari diri kita sendiri yang tadi saya bilang tadi itu, pengen punya itu iman sendiri lah ya. Jadi ada beda sebenarnya, supaya sahabat LTVC bisa jeli ya, bisa memahami iman itu semuanya berasal dari pada Tuhan. Ayat terakhir, saya kira kalau ayat terakhir semua senang, karena sudah mau pulang. Ya. Oke, ayat terakhir. Ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang apa? Yes. Jadi ayat ini sebenarnya secara simpel saya sampaikan, perbuatan kita sehebat apapun, kebaikan kita sehebat apapun, enggak sebanding sama kasih karunia yang kita terima. Enggak sebanding. Oh, saya udah berkorban buat Tuhan. Oh, saya udah bangun ini, bangun itu, habis ini, habis itu untuk Tuhan. Enggak. Ayat ini berkata, enggak sebanding dengan kasih karunia yang sudah kita terima, ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29, bisa ditampilkan. Nah, ini dia. Tuhan kita memilih orang bodoh, memalukan orang berhikmat. Ini ayatnya. Tuhan kita memilih orang lemah untuk memalukan orang yang kuat. Tuh, luar biasa nggak? Itulah kasih karunia. Tidak heran kita ketemu orang, loh, dulunya ini kan orang kayak apa ya, kok hari ini dia hebat ya? Ya kan? Dulunya kayak apa dia? Itu yang Tuhan kita lakukan, itulah kasih karunia. Ya. Selanjutnya, bukan hanya itu, ayat 28. Nah, yang tidak terpandang, yang hina, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk apa? Meniadakan yang wow. Satu lagi ayatnya. Supaya apa? Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Luar biasa. Jadi memahami kasih karunia seperti inilah kita pahami. Jadi Tuhan itu bisa mengubah, membalikkan semuanya. Jadi kesimpulannya adalah kasih karunia Tuhan itu membawa kita lepas dari dunia kegelapan. Jadi Paulus tidak bilang dosa lagi. Paulus bilang dunia kegelapan. Kenapa? Pada saat kita ambil keputusan ikut Tuhan, kita ada di dunia terang. Yang ada terang dan gelap, tidak ada lagi.
Sehingga apabila kita ambil keputusan ada di terang, kita punya lawan si gelap. Cuman itu sekarang. Jadi nggak bicara dosa lagi. Bicara you di mana, posisinya di mana. Ya, karena ada kasih karunia. Nah, kita harus tahu persis kita ada di posisi bersama Kristus. Karena tadi janjinya kita diberikan tempat. Kita harus tahu itu, berada di posisi bersama Kristus. Dan kasih karunia, iman, itu penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan.